Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsi. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana sih materi tentang sistem informasi manajemen dakwah. Jadi materi yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Apa sih pengambilan keputusan itu? Jadi pengambilan keputusan adalah suatu melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Jadi setelah kita mempertimbangkan perhitungan dan alternatif, kita bisa mengambil suatu keputusan. Peran sistem informasi manajemen pada pengambilan keputusan. Sesuai dengan tujuannya, sistem informasi manajemen diharapkan dapat membantu seseorang untuk mengambil keputusan itu lebih tepat dan akurat. Jadi dalam peran informasi, manajemen bertindak sebagai pusat syaraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kepada mereka yang memerlukannya. Lalu manajemen adalah penyebar informasi dan juru bicara dalam organisasinya. Jadi manajemen itu bertindak sebagai penyebar informasi tersebut. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu ada beberapa proses. Yang pertama penyelidikan, yang kedua perancangan, yang ketiga dan pemilihan. Sebagai contoh itu dari Robenstein dan Heberstone mengusulkan langkah-langkah tentang proses pengambilan keputusan. Apa aja itu? Yang pertama adalah pengenalan proses atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, analisis dan laporan alternatif-alternatif. Yang ketiga, pemilihan di antara alternatif yang udah ada. Terus yang keempat, pemilihan antara alternatif yang ada. Jadi pemilihan itu dimantepin lagi. Terus yang kelima adalah langkah selanjutnya dan umpan balik hasil keputusan. Selanjutnya materinya adalah informasi dan sistem informasi. Pengertian sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Jadi, sistem informasi manajemen atau sering disingkat menjadi SIM adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung organisasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam sistem informasi manajemen itu ada substansi dalam sistem informasi manajemen. Apa aja substansi itu? Yang pertama, substansi pemasaran, terus substansi produksi, lalu substansi logistik, lalu ada substansi personalia, selanjutnya substansi keuangan dan akuntansi, dan yang terakhir adalah substansi fungsional lainnya. Dalam sistem informasi ada analisis pengembangan sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi diperlukan tahap-tahapan untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas dan yang baik. Nah, tahapan yang paling mendasar dalam menghasilkan sistem informasi tertuang dalam siklus hidup. Pengembangan sistem informasi. Sistem ini merupakan salah satu metode atau cara dalam pengembangan sistem informasi yang populer dan dapat digunakan pada saat buah sistem informasi pertama sekali dilakukan pengembangan. Selanjutnya, sistem informasi ini berkembang dengan adanya beberapa metode dan framework dalam perkembangan sistem informasi. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.